kabar? Saya David Wasidi, channel Ayo Punya Usaha. Nah, saya masih berada di kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Nah, saya akan menuju ke penangkaran buaya yang ada di kota Balikpapan. Nah, di sini banyak hal yang unik, sahabat Indonesia. Ya. Jadi di segmen Indonesia banyak punya, salah satunya yang ada di kota Balikpapan adalah penangkaran buaya. Ya, dan ini saya masih dalam perjalanan ke penangkaran buaya. Kira-kira kalau dari kota ke tempat penangkaran buaya sekitar 1 jam perjalanan darat. Nah, ini kita sudah masuk gang. Ada simbol-simbol patung buaya. Nah, di sini kita, itu Sobat Indonesia, kita sudah ada di kompleks ya, tempat penangkaran buaya di kota Balikpapan. Ya, nanti kita akan cerita bagaimana penangkaran buaya di kota Balikpapan. Sahabat Indonesia, saya David Wasidi dari channel Ayo Punya Usaha. Saya sekarang berkunjung di kota Balikpapan. Salah satu yang dimiliki oleh kota Balikpapan adalah penangkaran buaya Balikpapan. Konon tempat ini adalah menjadi tempat untuk pengembangbiakan buaya, atau kalau misalnya ada buaya liar yang tertangkap di sungai atau di hutan, kemudian dibawanya ke tempat penangkaran buaya ini. Nah, dalam segmen Indonesia Punya, saya akan melihat-lihat seperti apa penangkaran buaya di kota Balikpapan. Kita ikuti perjalanan kami. Nah, sahabat Indonesia, ini kita akan mulai melakukan perjalanan ke penangkaran buaya di kota Balikpapan. Dan saya didampingi oleh Pak Arif Hanggoro Nur Utomo. Beliau adalah Direktur Operasional Penangkaran Buaya di kota Balikpapan. Yuk, sahabat Indonesia, kita ikuti ya. Karena juga ini ya, naik dia loncat ya. Nah, ini. Ini buaya apa ini Pak Arif? Muara. Buaya muara ya. Buaya muara itu yang di sungai-sungai gitu. Sungai-sungai muara, iya. Sungai-sungai muara. Terus nangkepnya bagaimana Pak? Ditangkep atau di? Kita kalau mau nangkap airnya dikeluarin dulu Pak. Airnya dikurasin sampai kering. Mereka pasti ada yang naik ke atas sana semua dia. Jadi kita harus ada 2 orang lah minimal. Bawa tali Pak. Bawa tali ya, karena untuk ini yang ngikat mulutnya ya. Mulutnya. Nah, kalau mulutnya sedang tidak menganga gitu, kita ketuk-ketuk di hidungnya Pak, hidungnya di depan. Di motor itu ada lubang kecil, nah itu hidung. Lalu kita ketuk-ketuk, baru dia mangap gitu kan. Baru kita masukkan talinya. Masukkan tali di gigi atas, bagian atas. Kalau sudah kencang, baru bikin itu apa namanya, simpul 8. Itu baru dia aman ya, iya. Diikat ya. Diikat sampai 2 kali, 3 kali. Jadi harus gigi atasnya diikat dulu kayak gitu caranya ya. Iya, moncong atasnya dulu. Tidak bisa dia mingkem gitu, kalau ditali nggak kuat Pak ya. Jadi harus ada tekniknya. Iya. Kalau ini dari muara itu yang kita tangkap atau bagaimana untuk ini sudah penangkaran dia? Oh, sudah penangkaran. Iya. Kalau awalnya dulu Pak? Awalnya dari Tarakan Pak, kami Pak, bibitnya. Dari Tarakan ya. Indukannya dari Tarakan. Dari Tarakan. Ini kan di bawah pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam ya. Kalau sudah seperti ini kemudian cukup di sini sampai dia mati atau dikirim kemana? Harusnya ada pemotongan tiap tahunnya Pak. Pemotongan? Nah, ukurannya yang segini-segini. Ini ukuran berapa tahun? Ini sekitar 8 tahun. Ya, panjangnya 2 meter sampai 2,5. Siap dipotong ini ya? Dipotong.
Terus untuk apa Pak kalau sudah dipotong? Kulitnya untuk diekspor. Hmm. Terus kalau bagian-bagian lainnya kayak dagingnya untuk sate. Oh, yang dijual di depan itu ya? Sate itu untuk penyakit kulit, alergi. Banyak yang suka juga Pak Arif ya? Iya, karena kebanyakan mereka ke dokter katanya nggak sembuh. Oh. Bapak sendiri pernah ngerasain Pak Arif? Pernah. Pernah. Enak nggak Pak? Kalau saya sih sukanya yang agak gosong, yang kering. Oh iya. Biar aroma amisnya agak berkurang. Oke. Anyir-anyirnya gitu. Jadi ada anyir-anyirnya gitu ya? Iya. Tapi yang jualan itu juga laku ya Pak Arif ya? Laku Pak. Laku ya. Malah kayak pondok pesantren itu kan kadang suka sakit kulit, santri-santrinya itu. Obatnya ya ini ya yang paling cuma mereka di masa rica-rica. Oke. Ini buaya muara. Sini semua muara Pak. Muara ya. Kalau ini muara juga. Muara juga. Ini adalah buaya muara. Mau ada berapa ekor Pak Arif? Ada 1.100 Pak. 2.100. Iya, sama bayi-bayi. Kalau bayi itu hasil perkawinan di sini ya? Iya. Iya, telur. Kemudian telurnya nanti bisa lihat Pak, di indikasi itu kan ada panas daratan untuk Jantan. Kok kayak lemes gitu ya? Atau karena lagi istirahat ya? buaya kan memang tidak banyak ya. Iya. Pernah ada yang ngamuk kemudian lepas itu nggak Pak Arif? Mereka kalau yang di sini biasanya yang tadi yang kurang kecil Untuk makanannya bagaimana Pak Arif? Musimnya sudah lewat. Nah, kalau kita tahu bertelur apa tidaknya, tanahnya itu ada gundukan Pak. Gundukan itu ada ranting-ranting, ada rumput-rumput. Itu yang menciptakan dia sendiri ya? Dia sendiri. Secara alami ya? Dia ngelubang dulu, dilubangin, bertelur, baru dikundukin dia. Terus ditungguin sama induk betinanya. Sama induk betinanya. Nah, kita kalau mau ngambil harus ngusir induk betinanya dulu. Nah, itu yang paling repot waktu ngusirnya, karena Ngusirnya itu ya. suka nggak mau dia. Ada jam makan ya Pak ya? Kenapa? Ada jam makan khusus jam berapa gitu atau? Tidak ada Pak. Nggak ada. Kalau ada ditelepon sama peternak ayam atau ikan, kita baru ambil kasih makan. Jadi berapa hari sekali? Seminggu sekali itu ya? Seminggu sekali ya. Ya mau berenang-berenang ya. Panggilkan Pi, buayanya Pi. Dari situ coba. Dia bernafasnya pakai paru-paru Pak. Paru-paru ya? Nah, jadi kadang suka di darat ambil oksigen, berendam tuh 6 jam aja dia. Dan dia ada katup di tenggorokannya. Iya. Kalau berenam, saat menyelam dia katupnya tertutup. Tutup. Terus selaput matanya ada 3. Selaput matanya ada 3. Ya, selaput matanya ada 3. Setelah. Nah, dia paling ganas waktu di air Pak. Waktu di air. Sensornya di rahang-rahang semua tuh sensor berjalan dia. Makanya ketika orang mau mandi ke sungai, mau cuci baju kah, mau buang air besar atau apa gitu, dia tinggal nunggu aja gerakan dari tanah sampai ke sungai, dia sudah ada tahu dia. Jadi kalau di darat mereka nggak bisa ganas ya? Ganas. Kalau di laut baru di air ya? Di air.
bertelur menetasnya berapa hari ya Pak Arif? 110 hari Pak. 10 hari menetas. 110. 110. Iya. Lama juga. Ini ada inkubator. Itu alami ya, tidak dipakai. Kita pakai jerami. Pakai inkubator itu alat itu. Jerami buatan. Kasih suhu ruangan. Diatur. Ini yang bayi-bayi nggak ada ya? Ada di inkubator Pak. Inkubator? Iya, nah itu cuma nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat ya? Iya. Ada berapa bayi sekarang? Yang tawar ada 28 ekor. Yang muara ada 20 ekor. Buaya tawar, buaya muara yang ada ya? Tawar tuh siamensis. Kalau supit kami belum pernah jadi. Oh, supit itu yang apa Pak? Buaya supit yang montongnya panjang. Yang montongnya panjang. Nanti kita lihat di pendopo depan sana. Sahabat Indonesia, ini adalah jerami buatan. Ini tempat untuk menetaskan telur buaya. Dan sekarang kita akan masuk ke ruang inkubator, tempat bayi buaya. Kita akan lihat. Sahabat Indonesia, ini adalah inkubator tempat bayi-bayi buaya. Ini adalah jenis bayi buaya muara yang warnanya agak ke hitam-hitaman begitu. Dan mengapa ditempatkan di sini? Karena bayi-bayi buaya ini butuh penanganan khusus. Dia harus berada pada suhu yang ditentukan, pada sinar yang cukup ya, dan dia harus berada pada tempat yang bersih dan air juga harus bersih. Nah, kalau ini buaya air tawar ya, agak sedikit kecoklatan gitu. Ini kira-kira berumur sekitar 5 bulan. Setelah ditetaskan, umur 5 bulan. Nah, bayi-bayi buaya ini itu dia tidak boleh berada dalam suasana yang berisik, ribut gitu ya, karena bisa stres. Maka dia harus ditempatkan di tempat khusus di inkubator itu. Dan menurut penjelasan Pak Arif, kalau dia merasa takut itu dia akan bergerombol. Nah, jadi seperti ini. Dia terlihat bergerombol ini ya, karena dia merasa takut. Ya. Kalau ada orang datang atau ada keramaian itu dia akan bergerombol. Ini tandanya bayi-bayi buaya ini takut. Nah, oleh karena itu, kalau Anda datang ke tempat penangkaran buaya di Balikpapan ini atau di tempat manapun itu, pasti ini tidak boleh menjadi tontonan masyarakat umum, tidak boleh ya. Kita pun harus melakukan izin ya, dan ada syaratnya. Kita tidak boleh ribut, tidak boleh berisik. Jalan pun kita harus pelan-pelan ya. Pada saat membuka pintu kita harus pelan-pelan. Jadi memang harus berada dalam situasi yang super khusus ya, untuk bayi-bayi buaya yang sedang umur 5 bulan ini. Dia harus merasa aman. Kalau ini adalah tempat jerami buatan, ini untuk menetaskan telur buaya, ditaruh di sini ya, dari induknya diambil lalu dipindahkan ke jerami buatan ini. Kalau di sini sahabat Indonesia dibutuhkan suhu khusus ya. Dan di sini ada lampunya. Jadi kalau suhunya terlalu panas maka lampu akan mati. Ya, jadi indikatornya lampu.
Ini umur berapa bulan kalau seperti ini, Pak? Tahun. Setahun? Ya, setahun. Setahun. Jadi, ini makanannya apa kalau kecil kayak gini? Ini ayam di fillet. Oh, jadi Cincang ya. tetap daging cuma dalam ukuran kecil ya, biar mudah ditelan ya. Seminggu 2 kali dia. Sahabat Indonesia, kini kita akan memasuki ke sebuah tempat ya, di mana di sini ada 25 induk buaya. Maka tadi kalau kita perhatikan, sebelum masuk Pak Arief sangat berhati-hati membuka pintunya dan beliau berjaga-jaga mengintip kira-kira aman atau tidak, karena memang di sini ada 25 induk buaya dalam ukuran besar. Sahabat Indonesia, saya sekarang bersama Pak Arief Hanggoro Nurutomo. Beliau adalah Direktur Operasional Penangkaran Buaya Balikpapan, yang ternyata tetangga saya sendiri. Karena beliau dari Pekalongan Binagria ya, masuk ke sini 2001 ya, Pak Arief ya. Sementara saya kelahiran Sragi yang Pekalongan juga. Halo teman-teman di Pekalongan, ini loh tetangganya panjenengan ada di Balikpapan. Ya, Pak Arief, kita cerita tentang penangkaran buaya Balikpapan. Ini sebenarnya tempat apa sih Pak kok disebut penangkaran buaya? Ya awalnya sih dulu rawa-rawa gitu kan. Terus dari bos mencoba untuk berkebun. Terus di belakang sana kebetulan ada muara juga. Nah, kebunnya nggak tahu kenapa kok bisa beralih ke penangkaran. Jadi kami urus perizinannya juga, izin penangkarannya, terus izin edar bagian-bagian tubuh buaya kategorit dalam dan luar negeri. Oke. Nah, fungsinya apa Pak? Kalau kita sebut penangkaran, kemudian ada juga izin edar bagian-bagian buaya itu. Kalau penangkarannya sih karena buaya sekarang termasuk satwa yang dilindungi, jadi kami sebagai penangkaran ya melestarikan supaya tidak punah. Jika memang di alam kekurangan habitat, jadi nanti bisa dilepas liarkan sesuai prosedur yang berlaku di kementerian sana. Iya, ada untuk pengembangan habitat, kemudian dilepas ke alam nyata, alam terbuka gitu ya. Juga untuk komersil juga Untuk ada. komersil juga ada. Artinya multifungsi ya di penangkaran ini ya. Iya. Nah, sekarang saya ingin tahu juga kapan buaya itu bisa dilepas, kapan buaya itu bisa dikomersialkan dan diambil apanya. Misalnya kalau dilepas dulu Pak, kapan buaya itu dibutuhkan untuk dilepas? Dilepas sekitar induk Pak ya. Sedang jadi induk tuh sekitar 10 sampai 20 tahun. Itu tapi ada tim dari BKSDA, tim dokter untuk ngecek kelayakan untuk dilepas liarkannya. Itu apakah sudah misalnya yang bahaya-bahaya giginya sudah dilepaskan atau bagaimana Ya, gitu? tadi calon induk kita Calon induk. Itu biasanya dilepasnya kemana Pak Arief? biasanya ke yang habitat-habitatnya kurang. Tempo hari ada di Muara Kaman, di daerah Kutai Kartanegara. Itu ada dilepas liarkan ke sana. Jadi untuk menjaga keseimbangan ekosistem ya alam ya, karena di situ butuh buaya dan Tempo hari yang dilepas liarkan buaya tawar sama supit kalau nggak salah. sampai berapa Karena ekor? kalau muara itu banyak masih Oh, di habitatnya masih masih banyak, banyak ya. populasinya. Ya. Kemudian dilepaskan, apakah ada juga kadang-kadang karena membahayakan, mungkin sudah terlalu banyak meresahkan warga, kemudian diambil ada juga Pak? Yang muara aja. Yang muara aja. Yang muara nggak sampai sih kita lepas liarkan ya. Yang ada mereka malah titip ke sini. Tapi lewat prosedur BKSDA. Biasanya prosedurnya seperti apa Pak Arief? Mereka warga harus misalnya nggak punya nomornya BKSDA, langsung ke sini ya kita lanjutkan ke BKSDA dulu, nanti baru dibikinkan BAP penitipan. Wah,
Ada BAP-nya ya? Ada. Karena kami dalam ini ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Oke. Nah, Tiap bulan ada laporan kematian, terus penambahan, terus penetasan, itu semua dilaporkan ke kemana? BKSDA, BKSDA. Kalimantan Timur. Ya. Nah, itu kalau misalnya seperti itu, apakah cukup banyak juga Pak masyarakat yang melaporkan ini kita serahkan buaya tangkap di sini gitu, ada ya berarti ya? Ada. Oke. Kalimantan Timur kan ada beberapa penangkaran juga jadinya bisa dibagi-bagi. Gimana aja Pak selain Balikpapan? Di Samarinda ada, Samarinda, Tarakan, Tarakan, iya, terus Balikpapan. ya Kutai Barat ada. Oke. Nah, sekarang yang untuk ekspor ya, atau yang diambil bagian-bagian dari buaya, itu apanya Pak yang diambil? Pertama kalau yang ekspor kulit, terus kalau yang untuk sate dagingnya, terus empedu untuk penyakit asma, terus lemaknya untuk minyak buaya, untuk kata-kata kulit oles juga. Terus tangkur alat kelamin buaya jantan. Ya Pak, nilainya lumayan Pak ya jadinya Pak ya, kalau misalnya diekspor kulit kayak gitu ya, satu buaya itu bisa menghasilkan berapa duit itu? Kurang tahu. Iya, tapi pasti ada Ya, nilainya ada ya, nilainya. cukup tinggi ya. Ya. Nah, sering Pak, misalnya dari penangkaran Balikpapan ini untuk diambil buayanya kemudian dijadikan komoditas. Tempo hari rutin. Nah sekarang karena konflik ini kan nggak bisa. COVID ini ya. Covid ini bisa. Terus perundang-undangan di Eropa katanya minta kulit basah sekarang. Perundang-undangan di Indonesia masih kulit kering, kulit yang sama itu. Apa bedanya kulit basah, kulit kering? Kalau kulit basah, jadi setelah dikulitin, digaremin, langsung kirim. Tapi kalau kulit kering, kulit basah itu disama ke pengrajin sama, baru dikasih warna. Oke, jadi kalau kulit basah itu ibaratnya masih mentah ya. Kalau kulit kering itu sudah ada nilai tambah lah ya. Jadi nilai jualnya juga sudah jadi naik ya. Yang diminati oleh luar negeri itu kulit basah Sekarang ya. Sementara di Indonesia aturannya kulit kering. harus kulit kering ya, karena biar ada nilai tambahnya. Jadi ada pekerja Indonesia yang terserap tenaga kerjanya, kemudian memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi juga ya, Pak Arif ya. Oke Pak, berbicara soal penangkaran buaya di sini, sudah berapa buaya yang ada di penangkaran Balikpapan ini? Saat ini populasi kami sekitar 1.155. Terdiri dari 3 jenis, buaya muara, buaya siamensis, sama buaya supit. Nah, untuk usia-usianya Pak? Usia-usianya macam-macam. Macam-macam ya. Dari yang baru 5 bulan sampai 60 tahun ada ya. Nah, sebagai pengelola dari penangkaran ini, kira-kira ya mungkin ini agar sahabat Indonesia tahu seninya kayak apa sih Pak? Pak Arif kok kemudian tertarik untuk mengelola ini? Seninya seperti apa Pak? Mungkin suka dukanya atau jauh-jauh dari Binagria Pekalongan loh, sahabat Indonesia. Di sini nggak ada megono, jadi Pak Arif rela nggak makan megono ini. Gimana Pak seni-seninya untuk bekerja di sini? Kita Pak? Awal-awalnya sih saya takut juga sih awal-awalnya ya kan, karena nggak terbiasa. Nah, setelah ternyata buaya yang sudah ditangkar itu lebih jinak daripada yang di sungai. Jadi ketika awalnya sih pertama gendong buaya dulu tuh. Nah, gendong buaya yang ukuran di bawah 1 meter, tapi mulut kita ikat. Awalnya geli-geli, terus lama-lama terbiasa. Jadi ya ada tekniknya juga sih supaya mereka supaya buaya itu nggak goyang-goyang, ya nggak gerak, nggak lari, nggak loncat gitu. Ya ada tekniknya juga. Jadi kalau sekarang udah terbiasa Pak ya? Sekarang sudah terbiasa. Waktu nguras kandang pun ternyata harus air kolamnya dihabisin dulu, baru kita masuk ke kandangnya. Bawa tongkat pastilah perlengkapannya, safety-nya. Tongkat itu untuk apa? Untuk mukulin buaya yang mau mendekat kita supaya dia berkumpul di darat. Ya. Paling enggak, jadi dengan itu
kode ya, maka buaya akan mengikuti kita ya. Oke, baik Pak Arif, terima kasih sekali waktunya. Mudah-mudahan lancar. Jadi kapan balik Pekalongan nih? Belum tahu nih, nunggu COVID-nya. Nunggu COVID selesai ya. Selesai. Oke, sahabat Indonesia, itu saja pertemuan kita di tempat penangkaran buaya di kota Balikpapan ya. Dan Anda kalau ingin berkunjung ya, jadi di sini karena masih masa new normal seperti ini, tetap ada protokoler kesehatan ya. Anda harus cuci tangan, Anda harus pakai masker ya, ukur suhu badan ya, suhu tubuh. Jadi semuanya akan dijalankan dan kita sudah buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya, Pak Arif ya. Oke, terima kasih Pak Arif, sukses Pak Arif. Sahabat Indonesia, sampai ketemu. Salam, ayo punya usaha. Terima kasih.